Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Sangat jarang terjadi, saham blue chip dengan dividen yield 8%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham ini dulunya berada pada valuasi PBV 2-3 kali. Namun, saat video ini dibuat, PBV-nya hanya tersisa 1 kali saja. Artinya, harga saham perusahaan ini turun cukup besar. Harga saham yang turun banyak membuat yield dividen perusahaan ini menjadi menarik. Dengan mengacu pada harga saat video ini dibuat, yieldnya bisa berada di angka 8%, padahal saham ini merupakan salah satu blue chip yang ada di Indonesia. Sekarang Mimin mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan berikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Gudang Garam berdiri tahun 1958. Artinya, saat video ini dibuat, GGRM berusia sekitar 63 tahun. Cukup jarang kamu akan menemukan perusahaan yang sudah berdiri 63 tahun dan punya kinerja yang terus bertumbuh. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa GGRM merupakan salah satu perusahaan dengan pencapaian luar biasa yang ada di Indonesia. Beberapa kali perusahaan ini juga mendapat penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri. Tapi, akankah perusahaan rokok seperti GGRM dapat terus bertahan? Mengingat biaya cukai dan pajak rokok yang semakin besar. Oke, mari kita bahas dari segi laporan keuangan terbarunya. Pertama, aset. GGRM punya aset 79,43 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 78,19 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 1,24 triliun atau 1,59% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 79,43 triliun, perusahaan punya persediaan 39,68 triliun. Artinya, 49,96% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,21 triliun atau 0,53%. Selain persediaan, ada juga aset tetap. Dari total aset 79,43 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 28,7 triliun. Artinya, 36,13% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 1,1 triliun atau 3,99%. Kedua, liabilitas. GGRM punya liabilitas 18,6 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 19,66 triliun. Artinya, hutang perusahaan ini turun 1,06 triliun atau 5,39% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 18,6 triliun, perusahaan punya utang cukai, PPN, pajak sebanyak 12,46 triliun. Artinya, 66,99% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang cukai, PPN, dan pajak. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 3,41 triliun atau 37,68%. Selain utang cukai, PPN, dan pajak, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 18,6 triliun, perusahaan punya utang usaha sebanyak 2,66 triliun. Artinya, 14,30% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 1,54 triliun atau 137,50%. Ketiga, ekuitas. GGRM punya ekuitas 60,83 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 58,52 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 2,31 triliun atau 3,95%. Dari total ekuitas 60,83 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 59,65 triliun. Artinya, 98,06% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 2,31 triliun atau 4,03%. Keempat, pendapatan. GGRM punya pendapatan 60,58 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 53,65 triliun.
Berarti pendapatan perusahaan naik 6,93 triliun atau 12,92% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. GGRM punya biaya pokok penjualan sebanyak 59,04 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 44,99 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 9,05 triliun atau 20,12% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. GGRM mampu menghasilkan laba sebanyak 2,31 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 3,82 triliun, berarti laba perusahaan turun 1,51 triliun atau 39,53% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. GGRM punya ROE 7,60% dengan NPM 3,81%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 30,58%. ROE dan NPM perusahaan tidak terlalu menarik dengan angka di bawah 10%. Hal itu karena GGRM mengalami penurunan laba yang cukup besar di periode ini. Namun dari sisi DER, perusahaan terlihat sangat menarik di mana rasionya hanya 30% saja. Artinya untuk faktor resiko bangkrut, GGRM bisa terbilang cukup aman. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 13,47 kali dan PBV 1,02 kali. Valuasi perusahaan masih bisa dikatakan menarik dengan PER 13 kali dan PBV 1 kali saja. Beberapa tahun sebelumnya cukup sulit untuk menemukan valuasi seperti ini di saham GGRM. Tapi di tahun 2021, pasar menawarkan peluang yang cukup menarik. Namun harus diingat bahwa industri rokok cukup terdampak dengan biaya pita cukai sehingga hal ini juga perlu dipertimbangkan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulan dari video ini. Pertama, total aset perusahaan naik karena adanya penambahan aset tetap di periode ini. Kedua, liabilitas GGRM berkurang karena perusahaan melunasi seluruh pinjaman bank jangka pendeknya. Ketiga, ekuitas perusahaan naik karena saldo laba yang belum dicadangkan mengalami penambahan nominal. Keempat, meski pendapatan bertumbuh, namun laba perusahaan mengalami penurunan. Hal itu karena kenaikan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. Kelima, rasio profitabilitas tidak menarik, tapi dari sisi resiko bangkrut, GGRM ini cukup dikatakan aman. Keenam, valuasi GGRM saat ini cukup menarik, namun kamu perlu menganalisa lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan. Demikian analisa singkat saham GGRM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi ya. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, GGRM merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analyze Report Triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analyze Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Thank you.